Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan tetap mentaati protokol kesehatan. Mengawali hari ini, saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, Allah sumber kehidupan dan memelihara kami semua. Kami bersyukur untuk hari ini, dan biarlah kami boleh semakin diingatkan Tuhan, untuk kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, biarlah hari ini hidup kami menjadi lebih bermakna dan terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, di sebuah negeri tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari seorang pria muda datang menemui kakek tua itu. Sesampai di hadapan kakek, ia berkata, "Kakek, saya merasa tidak bahagia. Saya seorang pemarah dan punya emosi yang labil. Tolong saya. Bagaimana cara mengendalikan emosi yang cepat terbakar dan tidak terkendali ini?" Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek bijak berujar lembut namun tegas. Katanya, "Anak muda, perhatikan baik-baik. Setiap kali kamu tersinggung, marah atau terpancing emosi, ingatlah 7 langkah kesabaran. Kamu harus melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah. Lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut dengan langkah mantap sambil berhitung. Setelah itu barulah kamu boleh berpikir dan mengambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapat nasihat yang luar biasa, pria muda ini yakin masalah emosi yang sulit terkendali yang dialaminya pasti bisa terpecahkan. Malam telah larut ketika ia sampai kembali ke rumah dengan badan yang letih dan pegal-pegal serta perut yang sangat lapar. Ia masuk ke dalam kamar. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi seperti disambar geledek, pria itu mendapat istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Saat melihat pemandangan seperti itu, kemarahannya pun segera menguasai emosi atau menguasai dirinya yang membutakan akal sehatnya. Dia berkata, "Istri yang tidak setia. Baru ditinggal sebentar saja sudah berani memasukkan orang lain ke kamar." Dengan kemarahan yang meluap-luap, pria itu lantas berniat buruk. Tetapi spontan dia teringat nasihat si kakek tua yang bijak dan langsung mempraktekannya. Sambil menghembuskan napas kemarahan, ia mulai menghentakkan kakinya sepenuh tenaga. Suara hitungan segera terdengar, mundur 7 langkah, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu maju 7 langkah, 1, 2, 3, sampai 7. Dilakukannya itu sampai 7 kali sesuai yang dikatakan sang kakek. Ternyata yang dilakukannya itu membuat kegaduhan yang membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus leganya pria itu. Karena ternyata yang menemani istrinya adalah ibunya sendiri. Detik itu juga rasa syukur terucap dari mulutnya yang menggetar. Ia telah berhasil mencegah suatu tindakan emosional, tindakan yang bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya. Hidupnya pasti akan dirundung penyesalan seumur hidup. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam perjuangan bisa pula diartikan sebagai keuletan, ketekunan, dan mental tahan banting. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita butuh kesabaran, tidak bereaksi berlebihan, dan mampu menahan diri. Lebih-lebih saat kita sendiri dalam situasi tersinggung, kemarahan dan emosi kadang membutakan akal sehat. Saat itu kita perlu rem berupa kesabaran.
Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dalam bertindak dan berucap, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Sadarilah bahwa tanpa kesadaran kita akan mudah terjebak dalam komunikasi negatif dan sulit menjalin hubungan sosial yang membangun. Tanpa kesabaran kita cenderung mudah melakukan tindakan-tindakan tak terkendali yang mengundang penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, melatih kesabaran berarti memperkecil kemungkinan bersalah dan terjadinya penyesalan. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang sabar untuk menghadapi keadaan bahkan orang lain di sekitar kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat menjadi orang yang lebih sabar mulai dari hari ini. Tuhan memberkati kita semua.